Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan kajian kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membaca tentang fikih dan tafsir salawat. Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 271. Ada 4 jenis bacaan pada tasyahud akhir. Yang pertama adalah bacaan tasyahud, dimulai dari kalimat at-tahiyyatu lillah atau at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, atau redaksi yang lainnya sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai di sini bacaan tasyahud. Yang kedua adalah bacaan salawat, dimulai dari kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya sampai innaka hamidum majid. Baik yang di situ ada tambahan fil alamin maupun yang tidak ada tambahan fil alamin. Yang ketiga adalah doa permohonan pelindungan dari 4 hal, yaitu kalimat Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan yang keempat adalah doa bebas yang dikembalikan kepada keinginan masing-masing orang yang sholat. Dan bagian yang keempat ini pernah kita singgung dalam masalah doa sujud. Apakah ini boleh dibaca dengan menggunakan bahasa selain Arab ataukah tidak diperbolehkan? Ada khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Baik. Keempat bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda di posisi tasyahud akhir. Kita berbicara untuk tasyahud akhir karena tasyahud awal sudah pernah kita bahas. Dan dalam tasyahud awal kita lebih merajihkan, lebih menguatkan pendapat bahwa untuk tasyahud awal bacaan tasyahud yang berlaku hanya nomor 1, yaitu kalimat at-tahiyyatu lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sedangkan tasyahud akhir, maka di situ ada tambahan bacaan-bacaan yang lain dan nanti kita akan lihat apa hukum masing-masing. Yang pertama adalah bacaan tasyahud, yaitu mulai kalimat at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bacaan tasyahud ini hukumnya wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, "Idza qa'adtum fi kulli rak'atain faqulu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat." Apabila kalian duduk setelah mendapatkan 2 rakaat, maka ucapkanlah at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat sampai kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi kita perlu memahami bahwa hadis tentang at-tahiyyat itu berbeda dengan hadis tentang salawat. Hadis tentang tahiyyat disampaikan oleh sahabat A, B, C, dan kalimatnya, redaksinya tidak ada redaksi salawat. Hadis tentang salawat disampaikan oleh sahabat misalnya F, G, H. Dan di situ hanya membahas tentang salawat. Sehingga terpisah riwayat yang membahas tentang bacaan tahiyat dengan riwayat yang membahas tentang bacaan salawat. Kemudian para ulama menggabungkan dalam satu gerakan rukun
karena dua bacaan ini sama-sama diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca saat orang melaksanakan tasyahud, baik di saat orang melaksanakan tasyahud akhir. Selanjutnya adalah bacaan sholawat. Untuk tasyahud akhir, hukumnya wajib ketika tasyahud akhir. Menurut pendapat yang lebih kuat, karena itu jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada orang yang berdoa ketika tasyahud akhir, namun dia tidak membaca tasyahud dan sholawat, sehingga orang ini langsung berdoa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dan mengingatkan, "Ajilah hadza." Orang ini buru-buru. Kenapa disebut buru-buru? Dia berdoa tanpa muqaddimah. Dia berdoa tanpa didahului dengan pujian untuk Allah dan tidak didahului dengan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk di antara tindakan buru-buru ketika berdoa. Karena itulah bagian dari adab doa. Ketika kita berdoa, baik dalam salat maupun di luar salat, jangan buru-buru. Sehingga kita dahului dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Rabbana. Kemudian kita ikuti dengan pujian-pujian yang lain. Antas samad wa antal ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Atau kita menggunakan asmaul husna yang lainnya. Allahumma antal ghaffarur rahim. Antar rahman. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan itu dalam Al-Quran. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asma'ul husna. Maka berdoalah kalian, panggillah nama Rabbmu dengan biha, dengan menggunakan asma'ul husna itu. Kemudian Nabi SAW mengarahkan, idza shalla ahadukum, apabila kalian salat, falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Apabila kalian sedang salat, maka mulailah, bisa dimaknakan salat di sini berdoa ya. Bisa juga dimaknakan ketika kalian salat dan berdoa dalam salat. Falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza. Maka hendaknya dia mulai dengan mengagungkan Rabb-nya jalla jalaluhu. Wathana'i alaih, dan memujinya. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yada'u ba'du bima sya'a. Kemudian setelah itu silahkan dia berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Thumma yada'u ba'du bima sya'a. Setelah itu dia silahkan berdoa sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kemudian yang ketiga adalah doa memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dan seterusnya. Nanti rincian pembahasannya insya Allah akan dibahas tersendiri. Karena ulama juga khilaf apakah itu hukumnya wajib ataukah sifatnya anjuran. Dan yang keempat adalah doa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang salat. Ini hukumnya anjuran, karena kalaupun tidak berdoa, salatnya hukumnya sah. Baik. Bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyat akhir sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyat awal. Sehingga tidak perlu kita ulang dalam kajian untuk bacaan tasyahud akhir. Karena redaksinya sama sebagaimana dalam tasyahud awal. Untuk bacaan sholawat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berbagai lafal bacaan sholawat. Dan sekali lagi, untuk sunnah tanawwu, maka sikap yang tepat adalah berusaha untuk menghafalkan semuanya, mengamalkannya secara bergantian. Dan ada banyak manfaat ketika kita melakukan ini. Di antaranya adalah
melestarikan sunnah Nabi SAW, kemudian menjaga agar sunnah itu tidak hilang. Yang kedua, mengamalkan ragam ajaran-ajaran beliau. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk menghindari ta'assub, ya. Ta'assub terhadap golongan tertentu, karena ketika yang diajarkan cuma satu di golongan tertentu, maka bisa menimbulkan suasana ta'assub. Baik. Kita beralih kepada tafsir salawat. Kita akan beralih ke tafsir salawat. Berikut beberapa redaksi salawat yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita membahas tentang tafsir salawat, kita akan belajar terlebih dahulu pengertian tentang salawat. Salawat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab. Bersalawat diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab. Ayat berapa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba kita buka ayatnya. Al-Ahzab ayat berapa tadi? 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat untuk beliau dan salam. Wasallimu taslima, dan berikanlah salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberi contoh. Allah memberikan salawat untuk sang Nabi. Demikian pula para malaikat. Baru kemudian Allah perintahkan para hambanya yang mukmin di kalangan manusia dan jin. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga dalam surat Al-Ahzab di sini ada salawat dari Allah. Kemudian ada salawat dari malaikat. Lalu ada salawat dari manusia. Nah, karena sumbernya berbeda, tentu maknanya berbeda. Dan insya Allah nanti kita akan bahas itu ya. Apa makna salawat dari Allah, apa makna salawat dari malaikat, apa makna salawat dari manusia. Insya Allah kita akan bahas itu. Baik. Berdasarkan ayat ini, ulama berbeda pendapat mengenai hukum salawat. Apakah salawat itu hukumnya wajib ataukah bersifat anjuran? Ataukah wajib pada kondisi tertentu saja? Ada khilaf di antara para ulama tentang masalah hukum salawat. Dan pendapat yang lebih kuat adalah bersalawat itu wajib. Karena hukum asal perintah adalah wajib. Sehingga ketika seseorang itu memungkinkan untuk bersalawat, maka dia harus bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita bisa lihat betapa pengagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah taala perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada sang Nabi. Maka dalam salawat itu menunjukkan Allah memuliakan
nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebelum Allah perintahkan, Allah nyatakan terlebih dahulu. Kalau Allah bersalawat kepada sang nabi, demikian pula para malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan nabinya. Karena Allah sangat mencintai beliau dan Allah taala memberikan banyak kelebihan untuk beliau. Di samping itu, perjuangan beliau dan jasa beliau bagi umat Islam sangat besar. Maka sebagai bentuk memuliakan beliau dan bentuk berterima kasih kepada beliau, kita harus bersalawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semakin banyak salawat yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan banyak pahala. Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam keutamaan salawat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidan, sallallahu bihi alaihi asyra." Barang siapa yang memberikan salawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya sebanyak 10 kali. Sehingga balasannya, ya, memberi salawat sekali dibalas apa? Dibalas salawat 10 kali. Sehingga kalau Bapak Ibu mengucapkan kalimat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, maka Allah memberikan balasan untuk kita dengan salawat sebanyak 10 kali. Masya Allah. Karena seperti yang kita tahu, bahwa satu taat itu dilipatkan 10 pahala. Dilipatkan 10 kali. Innal hasanat bi asyri wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan yang namanya amal soleh, ketaatan, itu dilipatkan 10 kali. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang tidak memberikan salawat ketika nama beliau disebut. Celaan bagi yang tidak bersolawat ketika nama beliau disebut. Sebagaimana dalam hadis yang sangat ma'ruf, yang hadis itu sering kita dengar saat kita masuk bulan Ramadan, ya. Jibril berdoa atau Jibril mengaminkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau Jibril berdoa dan diaminkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, salah satu di antara doa Jibril itu adalah raghima anfu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Celakalah orang yang namaku disebut tapi dia tidak bersolawat kepadaku. Dalam hadis yang lain, al-bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika namaku disebut, dia mendengar namaku tapi dia tidak bersolawat untukku. Maka ketika jamaah mendengarkan nama beliau atau gelar beliau An-Nabi, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda ketika mendengarkan kajian itu sambil dikir. Dikirnya itu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, Anda mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca salat seperti itu akan memperbanyak amal di saat yang sama kita sedang menyimak kajian. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah sahih ataukah hasan? Apakah dhaif ataukah hasan? Hadisnya mengatakan aqrabun nasi ilayya manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah orang yang paling banyak bersolawat untukku. Lalu dikomentari oleh sebagian ulama, tidak ada hadis yang membuat kami lebih bangga dan lebih senang melebihi hadis ini.
Dan ulama ini ulama ahli hadis. Karena tidak ada manusia yang lebih sering bersolawat untuk Nabi SAW selain ahli hadis. Ahli hadis itu dalam kesehariannya mereka menyampaikan hadis. Mereka menulis hadis. Mereka mendengar hadis. Dan semua ahli hadis, mereka itu membiasakan diri dengan membaca sallallahu alaihi wasallam setiap berjumpa dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Anda bisa baca misalnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan kitab-kitab sunan. Sunan Abu Dawud, Nasai, dan yang lainnya. Setiap kali mereka menyebutkan sanad, lalu sampai pada sahabat, dari siapa misalnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi, pasti mereka akan menuliskan sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, beliau bersabda. Sehingga berapa banyak mereka bersalawat, sebanyak hadis yang pernah mereka dengar, yang pernah mereka tulis, dan yang pernah mereka sampaikan. Padahal itu tahunan. Dan jumlahnya sangat banyak. Imam Bukhari, beliau menghafal ratusan ribu hadis. Tapi dalam sahihnya hanya diambil 5 ribuan. Yang menurut beliau ini sesuai dengan standar sahih. Imam Muslim juga menghafal ribuan hadis. Tapi dalam sahihnya beliau hanya kutip sekian ribu. Sehingga kita bisa bayangkan mereka itu bersolawat sekian ribu kali. Dan orang yang membaca Sahih Bukhari, mereka ikut bersolawat dengan membaca bacaan solawat dalam Sahih Bukhari. Maka betapa banyaknya pahala mereka, sehingga wajar jika ada sebagian ulama ketika membaca hadis tadi, aqrabun nasi ilayya manzilatan aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat kedudukannya denganku adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ahli hadis mengatakan, kami yang paling berhak di sini. Karena mereka lah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan dikira ahlul hadis adalah orang yang pelit bersolawat. Oh tidak. Mereka ini orang yang paling serius dalam bersolawat. Dan yang paling banyak dalam bersolawat. Ya. Sedangkan majelis yang mereka suka meneriakkan sallu alaih, saya kira mereka tidak bersolawat. Karena sallu alaih itu perintah untuk bersolawat. Jadi ketika nama Nabi SAW disebut, lalu kan ada jamaah yang mengatakan sallu alaih. Sallu alaih itu bukan lafaz solawat ya. Kok bisa Pak? Coba kita lihat ya. Sallu alaihi. Ini kalimat perintah. Bersolawatlah kepada beliau. Bersolawatlah untuk beliau. Jadi malah nyuruh orang lain bersolawat. Sehingga ketika mereka meneriakkan sallu alaihi, setelah itu diam, berarti mereka bersolawat enggak? Tidak. Mereka tidak bersolawat. Nyuruh orang lain bersolawat, tapi mereka tidak bersolawat. Sehingga ketika ketemu nama Nabi SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sallu alaihi. Teriakan ini itu bukan bacaan sholawat, tapi nyuruh orang untuk bersolawat. Ada orang misalnya, ayo sholat. Tapi dia tidur. Dia sendiri sholat enggak? Tidak, meskipun dia nyuruh orang untuk sholat. Seharusnya yang menyuruh itu yang pertama mengamalkan. Idealnya demikian. Apalagi yang menyuruh bareng-bareng banyak gitu ya. Kalau yang menyuruh bareng-bareng banyak, terus yang disuruh siapa? Semuanya menyuruh sallu alaihi, rame-rame. Makanya mungkin kita perlu luruskan, menyuruh seperti ini bagus. Dan sebenarnya cukup 1-2 aja yang nyuruh, jangan semuanya menyuruh ya. Kalau semuanya menyuruh, nanti siapa yang mengamalkan? Ya kami juga yang mengamalkan, bagus kalau begitu. Tapi akan lebih baik jika langsung diamalkan. Cukup 1-2 yang menyuruh. Misalnya yang memimpin kajian.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tolong salawat, yang lain bersalawat. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga semuanya bersalawat. Baik. Maka di sini kita bisa lihat penekanan yang diberikan dalam syariat kita untuk memberikan salawat bagi Nabi SAW. Pahalanya diperbesar bagi orang yang bersalawat untuk beliau, dan celaan bagi orang yang tidak bersalawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada banyak tempat di mana kita dianjurkan untuk bersalawat secara khusus. Di antaranya adalah ketika nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Kemudian sebelum kita berdoa atau setelah berdoa. Intinya mengiringi doa. Jadi waktu dan tempat bersolawat secara khusus. Artinya di posisi ini lebih ditekankan. Pertama adalah saat nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, saat nama beliau disebut, nama atau gelar. Yang kedua adalah saat tasyahud akhir. Yang ketiga, saat berdoa, mengiringi doa, baik sebelum maupun sesudah berdoa. Yang keempat, saat zikir pagi dan sore. Dianjurkan untuk kita baca sebanyak 10 kali. Dan ada beberapa kesempatan yang lain di mana atau kita bisa tambahkan ya. Ketika hari Jumat, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan sebagaimana hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin bagi hari yang lain. Maka kita membaca salawat untuk Sayyidun Nas, untuk sang Nabi yang merupakan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Baik. Dan selain itu, kita boleh bersalawat dalam jumlah yang dikembalikan kepada masing-masing pelaku. Silahkan bebas, mau berapapun silahkan. Karena salawat termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa ditambahkan salam. Karena dalam surat Al-Ahzab, Allah Ta'ala perintahkan, wasallimu taslima. Sehingga kalimat yang berdasarkan Al-Ahzab ini adalah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Cukup dengan dua itu, kita sudah disebut telah mengamalkan salawat yang sempurna sesuai Al-Ahzab ayat 56. Yaitu memberikan salawat dan salam. Ya. Salawat plus salam. Baik. Kalau kita sudah mengucapkan ini, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan kombinasi salawat dan salam, satu salawat, yang kedua salam, maka kita sudah dikatakan telah mengamalkan Quran surat Al-Ahzab ayat berapa tadi? 56. Ya. Sehingga kalau kalimatnya salawat saja, ya kurang sempurna. Salam saja juga kurang sempurna. Terus kita gabungkan. Kecuali dalam posisi tertentu di mana kita hanya diajarkan untuk itu. Misalnya menyampaikan salam untuk Nabi SAW ketika tasyahud awal. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kita bangkit. Dan mohon untuk dibedakan antara sholawat dengan pujian.
Ini dua hal yang berbeda. Dalam sholawat itu isinya doa. Kalau pujian isinya sanjungan. Sehingga pujian untuk Nabi itu beda dengan sholawat untuk Nabi. Ini dua hal yang berbeda. Ada sholawat, ada pujian. Kita diperintahkan untuk yang mana? Yang pertama. Kita diperintahkan untuk mengamalkan yang pertama. Silahkan kalian perbanyak yang pertama. Ini yang berisi amal soleh. Menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah salawat untuk beliau. Sedangkan untuk yang kedua, ini bagian dari pengaruh rasa cinta kita kepada beliau. Dan untuk yang kedua ini dibatasi. Apa buktinya kalau itu dibatasi? Rasulullah SAW melarang sebagian sahabat yang ketika memberikan pujian kepada beliau berlebihan. Beliau melarang itu karena khawatir bisa sampai pada kultus. Karena ini dikhawatirkan sampai kepada kultus. Kultus itu dalam bahasa Arab disebut dengan al-itra. Sampai pada tahapan al-itra. Kalau sampai pada tingkatan al-itra, maka ini sudah masuk pada bagian larangan. Makanya untuk pujian itu dibatasi. Kalau sholawat silahkan perbanyak, terserah Anda. Mau sebanyak apapun silahkan. Sholawat dan salam. Karena ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pujian itu dibatasi. Nah, kita bisa lihat beberapa redaksi sholawat yang tersebar di masyarakat. Itu sholawatnya sekali. Lafaz sholawatnya sekali. Pujiannya yang banyak. Pujian ini Masya Allah banyak. Ya. Sehingga dalam sholawat yang tebal-tebal itu ya. Tebal maksudnya barisnya banyak. Kalimatnya cuman Allahumma sholli sholatan wa salim salaman ala nabiyina. Kemudian lanjutannya ini yang panjang. Jadi ini lebih dominan malahan. Pujian itu lebih dominan dibandingkan sholawat. Padahal yang diperintahkan yang mana? Yang sholawat. Pak, saya kan mencintai Nabi SAW. Saya juga mencintai Nabi SAW. Sehingga jangan diklaim bahwa mencintai Nabi SAW hanya ada di posisi orang tertentu saja. Semua muslim mencintai Rasulullah SAW. Sehingga jangan sampai kita punya anggapan dia nggak mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Dia nggak bersolawat seperti ini. Enggak, dia bersolawat tapi pakai redaksi yang berbeda. Beda dengan kamu. Maka dia mencintai Nabi SAW dengan redaksi itu. Kamu mengungkapkan cintamu kepada Nabi SAW dengan redaksi ini. Nah, sekarang kita beradu redaksi jadinya. Kita coba bandingkan dari dua redaksi ini mana yang lebih sesuai. Tolong bedakan antara sholawat dengan pujian. Idealnya gimana Pak? Yang diperintahkan itu lebih dominan dibandingkan yang kurang diperintahkan. Jadi ada sahabat yang dia itu pernah memuji Nabi SAW. Anta khairuna, ibnu khairina, anta. Engkau adalah orang seperti ini. Engkau orang terbaik kami, putra dari orang terbaik kami, engkau ini. Dilarang oleh Nabi SAW. Mah, jangan sebut seperti itu. Ada anak kecil yang dia menyanjung Nabi SAW. Anak kecil maksudnya belum balik ya. Tapi dia pintar bahasa Arab. Maksudnya belum balik, sudah pintar bahasa Arab. Jadi dia mengucapkan kalimat wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang dia mengetahui besok terjadi apa. Mendengar kalimat itu Rasulullah SAW langsung menyuruh diam. Jangan kau ucapkan seperti ini. Mah la taquli hakada. Jangan kau ucapkan seperti ini, tapi ucapkan redaksi sebelumnya.
Jadi dia sambil menyenandungkan qasidah ya. Qasidah yang sebelumnya silahkan. Yang qasidah sebelumnya itu ya qasidah umum, tidak berisi pujian untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian melakukan itra. Kita sudah tadi menyebutkan ini ya. Itra tadi apa? Pujian kultus. Pujian sampai pada tingkatan kultus. Janganlah kalian melakukan itra sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani dalam melakukan itra. Orang Nasrani melakukan itra kepada Isa bin Maryam. Bentuk itra'nya Nasrani kepada Isa bin Maryam bagaimana? Dia memuji berlebihan Isa sampai menyebut Isa itu anak Tuhan. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan Nabi SAW mengkhawatirkan itu terjadi pada umatnya. Sehingga kalau dulu Nasrani mereka memuji Isa sampai dijadikan sebagai anak Tuhan. Bisa jadi Muslim mereka memuji sang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dijadikan sebagai Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan. Masa ada kayak gitu, Pak? Masya Allah. Kita bisa baca dalam beberapa redaksi salawat yang berisi pujian untuk Nabi SAW tapi berlebihan. Saya sebutkan di antaranya ya. Di antaranya, mereka mengatakan bahwa Nabi SAW mengetahui Lauhul Mahfuz. Mengetahui Lauhul Mahfuz. Dan yang ditulis oleh pena pencatat takdir dan pena catat takdir. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa dunia dan akhirat tercipta karena apa? Karena kemurahan. Karena kemurahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia dan akhirat tercipta karena kemurahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena kemurahan penciptanya. Dalam redaksinya, di situ dinyatakan ya, redaksi salawat itu ya. Dinyatakan wa min ulumika ilmul lauhi wal qalam wa min judika dunya wa darratuha. Masya Allah. Bagian dari ilmumu, wahai sang Nabi, adalah ilmu lauhul mahfud dan qalam, ilmu yang ditulis oleh al-qalam, ya, pena pencatat takdir. Nah terus yang dimiliki oleh Allah yang mana? Berarti kan semuanya diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Terus Allah punya yang mana? Yang itu Nabi SAW nggak tahu, sementara Allah tahu. Semuanya sudah diketahui oleh Nabi SAW dari kehidupan di alam raya ini. Maka terkadang ada orang yang memuji Nabi SAW sampai menjadikan beliau sebagaimana layaknya Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Muslim. Nasrani, mereka memuji Nabi Isa alaihissalam sampai mensejajarkan atau menyebut beliau sebagai anak Tuhan. Maha suci Allah dari ucapan mereka. Dan ada Muslim yang mereka memuji Nabi SAW sampai mensejajarkan beliau dengan Tuhan. Mengetahui hal yang gaib seluruhnya.
Padahal Allah Ta'ala telah menegaskan, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada satupun yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi. Tidak ada satupun makhluk di langit maupun di bumi yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah. Wa min judika dunya wa darratuha. Ini lebih sangar lagi. Kalimatnya itu kan, wa min judika ad-dunya wa darratuha. Bagian dari kemurahanmu wahai Nabi adalah terciptanya dunia, keberadaan dunia, dan madunya dunia. Madunya dunia itu apa? Akhirat. Sehingga adanya akhirat, adanya dunia ini karena kemurahan Nabi Muhammad SAW. Terus Allah dikasih bagian berapa? Kalau semuanya dikasihkan untuk Nabi SAW. Subhanallah amma yaqulu. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Dan itu termaktub dalam beberapa kumpulan buku sholawat yang beredar di tengah kaum muslimin. Baik. Kita ketika melakukan kritik seperti ini, kemudian orang berkomentar, ini benci sholawat. La haula wala quwata illa billah. Gimana kita disebut benci sholawat? Dari tadi kita membahas tentang anjuran untuk memperbanyak sholawat, ya, penekanan agar kita sering bersolawat, menyebutkan keutamaan. Giliran para ulama Ahlussunnah mengkritik tentang cara bersolawat, lalu mereka disebut anti solawat. Subhanallah. Mereka itu meluruskan bagaimana caranya, agar ketika kita memperbanyak amalan solawat itu di posisi yang benar, bukan malah membahayakan. Karena sekali lagi bedakan antara salawat dengan pujian. Kalau salawat ini diperintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56, kalau pujian ya, dibatasi. Mencintai Nabi SAW adalah wajib. Dan saya mencintai Nabi SAW, Anda mencintai Nabi SAW, Muslim yang lain juga sama. Sudah? Ada sebagian penceramah, mungkin barangkali viral ya, dan bahkan Anda sudah pernah mendengarnya. Di penceramah ini ketika dia mau membela satu amalan tertentu yang tidak ada syariatnya, dia mengatakan seperti ini. Kenapa Anda melakukan, jadi ini versi dialog ya, kenapa Anda melakukan ritual kayak gini? Kan itu tidak ada dalilnya. Lalu jawaban penceramah ini, aku mencintai kamu itu tanpa dalil. Masa mencintai Nabi SAW harus pakai dalil? Akhirnya disambut tepuk tangan oleh para hadirin. Baik, kita sepakat mencintai Nabi SAW itu amrun gharizi. Sifatnya bawaan dari emosi. Artinya setiap muslim yang dia mengenal nabinya SAW pasti mencintai sang nabi. Sehingga tidak perlu diajarkan pun mereka akan mencintai sang nabi SAW. Baik, sehingga semua muslim, saya, Anda, dan mereka semuanya mencintai Nabi SAW. Amrun gharizi. Sifatnya kawan bayi, kawan lahir. Semua orang mencintai beliau ketika kenal beliau SAW. Namun, bagaimana cara mencintai Nabi SAW? Itu butuh dalil. Loh kok bisa? Anda kalau mencintai si A, Anda perlu tahu si A itu senang apa sih? Si A itu makanan favoritnya apa? Dia senang diajak kemana? Dia senang kalau bicara sama A itu ngobrolnya kayak apa? Itu kan Anda perlu tahu. Itu kalau sama manusia. Ya, barangkali Anda punya pengalaman ya, ketika mau pendekatan dengan orang tertentu. Sebelum nikah maupun sesudah nikah. Anda akan mencari tahu latar belakang. Dia itu senangnya apa? Latar belakangnya seperti apa? Dia kalau diajak ngobrol apa senang? Kan ada orang yang kalau diajak ngobrol ini dia nggak suka. Tapi kalau diajak ngobrol ini dia suka. Ya. Saya ketemu orang misalnya ya. Kalau diajak ngobrol ya
masalah agama dia kurang respon. Giliran diajak ngobrol masalah gapi, wah, ikan gupi itu ya, wah, Masya Allah, dia bisa panjang lebar. Giliran diajak ngobrol masalah mobil, wah, dia bisa panjang lebar. Jadi ada orang yang senang ngobrol masalah ini tapi tidak suka ngobrol masalah ini. Itu sesama manusia, apalagi Anda dengan Rasulullah SAW. Saya mau mengungkapkan cinta saya kepada Nabi SAW, nggak boleh sembarangan. Butuh dalil. Sehingga gimana sih cara mengungkapkan cinta kepada beliau SAW? Ada di posisi ini. Ada panduannya. Sehingga mencintai tidak butuh dalil, bolehlah kita sepakat. Tapi bagaimana cara mengungkapkan cinta butuh dalil. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silahkan. Masya Allah, Ustaz, terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan. Ustaz, kajian hari ini luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi saya semakin lebih mengerti karena saya harus Barakallahu fiikum. Ya Allah, makasih banyak, Ustaz. Amin walaka bimithlin. Mohon maaf Bapak, mungkin Bapak bisa sedikit pindah posisi biar sinyalnya lebih bagus. Karena putus. Nah. Halo Ustaz. Silakan Bapak. Alhamdulillah Ustaz, untuk kesempatan hari ini meminta pertanyaan tema Ustaz, karena ini berhubung harta haram. Untuk mohon maaf saya lebih susah untuk diterima soalnya karena ada harta haramnya itu Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini mau bertanya tentang riswah, Pak Ustaz. Apakah termasuk riswah ketika rekan kerja saya memberikan uang kepada saya secara gratis, secara cuma-cuma gitu Pak Ustaz? Karena saya khawatir dia memberikan uang kepada saya karena dia tahu posisi saya di tempat itu gitu Pak Ustaz. Rekan kerja Bapak memberikan uang ya? Iya betul Pak Ustaz. Apakah dia punya kepentingan dengan posisi Bapak? Iya betul Pak Ustaz. Ada kepentingan, jadi ketika dia memberikan pekerjaan kepada saya, kemudian dia mau ngasih upah pekerjaan itu Pak Ustaz. Baik. Terima kasih banyak, Bapak di dinas di karyawan ya, sebagai ASN? Iya. Saya kebetulan karyawan swasta Pak Ustaz. Oh, karyawan swasta ya. Iya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kita punya panduan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam masalah hadiah bagi para karyawan. Beliau mengatakan hadaya ummal ghululun. Hadiah untuk para ummal, hadayah ummal ghululun. Hadiah untuk para ummal itu adalah ghulul. Yang disebut dengan al-ummal adalah karyawan yang dia bekerja dengan gaji tertentu diupah oleh perusahaan. Karyawan lembaga tertentu gitu ya. Baik instansi swasta maupun negeri. Di mana karyawan ini mendapatkan gaji dari lembaga tersebut. Lalu dia melayani klien. Yang kliennya ini adalah klien milik lembaga. Kemudian karyawan melayani klien ini. Maka jika klien ini memberikan sesuatu kepada sang karyawan, masuk dalam kategori hadaya al-ummal. Dan Nabi SAW menyebut hadaya ummal ghulul. Ghulul itu harta khianat. Sehingga haram untuk didapatkan, haram untuk diambil. Karena ini harta khianat. Yang memberi pun dilarang, yang menerima juga dilarang. Karena itu jika teman atau rekan Anda ini punya kepentingan dengan Anda, lalu dia ngasih sesuatu, Anda harus menolaknya.
mohon maaf kami nggak bisa menerima, dan sampaikan apa adanya. Kadang kita kan merasa nggak enak, nanti dikiranya menghina dan seterusnya. Justru sebaliknya, kalau Anda ngasih uang tips kepada saya, kalau Anda ngasih sogok ke saya, Anda ngasih seperti ini, Anda menghina saya. Ya. Di negara kafir, saya pernah naik taksi ya, bersama ya panitia yang menjemput di bandara. Ketika kita naik taksi, ini taksi milik perusahaan. Jadi misalnya taksi milik perusahaan A, ini driver yang menjalankan. Nanti dia setoran ke perusahaan itu. Pakai Argo. Kemudian di perjalanan, teman saya ini bilang, nanti dia hanya mau dibayar sesuai dengan yang tercetak di Argo. Yang tercatat di Argo. Lebih dari itu pelecehan. Sehingga kalau misalnya ya, ketemu sekian dolar. Setelah sampai di tujuan, anggaplah misalnya $25. Kau kasih $30, $5 silakan dimiliki. Itu dia nggak mau, pasti akan dikembalikan. Bahkan sampai sen-sen pun dikembalikan. Dan dianggap itu pelecehan. Masya Allah, itu di negara kafir ya. Di negara muslim, Argo ketemu 100.000, Anda kasih 100.000, merengut orangnya. Orangnya itu, aduh, wajahnya nggak suka. Dia nurunin barang juga kadang dibanting, kadang nggak mau juga suruh nurunin. Dibayar sesuai Argo itu nggak mau dia, maunya lebih. Masya Allah. Itu di negara kita, negara yang mayoritas muslim. Jadi sebenarnya apa ya, kita perlu mengobati karakter masyarakat yang seperti ini. Ya dengan cara apa? Memperbanyak orang baik di sekitar kita. Ajak mereka untuk ngaji sunnah ya. Kenalkan dengan para asatidzah ahlussunnah. Insya Allah akan terjadi perubahan besar dalam bermuamalah. Silahkan dibuktikan. Ya. Yang mungkin bagi sebagian orang itu dianggap sebagai kelompok radikal dan seterusnya. Ajak mereka untuk belajar kepada komunitas yang dituduh radikal itu. Insya Allah akan terjadi perubahan dalam masalah bermuamalah. Sehingga kalau dalam bawahan yang karakternya seperti ini, gampang meminta tips, bahkan kadang kalau nggak dikasih dia marah, dan itu tersebar di mana-mana. Wajar saja kalau dia punya pemimpin yang angka korupsinya besar. Sampai kemarin Pak Mahfud ya, sebagaimana dirilis dalam salah satu media, ya angka korupsi Indonesia Masya Allah melambung tinggi, dan beliau mengatakan itu tanggung jawab kampus, tanggung jawab perguruan tinggi. Baik, wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jika kita menulis nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mencukupkan dengan sholawat dengan lisan, apa juga harus ditulis juga? Jika kita menulis nama Nabi SAW, maka sholawat boleh kita lakukan dengan lisan, boleh juga kita tulis dengan tulisan. Karena lisan dengan tulisan itu dianggap sama. Ya, Alkitab bimanzilatil khitab. Alkitab bimanzilatil khitab. Yang namanya Alkitab, ya, tulisan, bimanzilati al-khitab. Tulisan itu sama dengan ucapan. Tulisan, ucapan. Sehingga antara tulisan dengan ucapan itu berimbang. Makanya kalau Anda dapat WA, ya, Anda dapat WA dari nomor yang tidak Anda kenal, atau dari nomor yang Anda kenal, tapi nomor itu Anda tidak ingin untuk buka, gitu kan? Cuma di situ ada tulisan Assalamualaikum. Lalu gimana ini? Wah, ini kalau saya nggak buka, dikiranya nggak jawab salam. Anda jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara apa? Lisan. Saat ketemu orangnya mungkin komentar, tak WA, tak kasih salam kok nggak dibalas, nggak dijawab. Saya sudah jawab secara lisan. Meskipun Anda tidak jawab secara tulisan, dan itu sah sebagai jawaban. Li'annal kitab bimanzilatil khitab. Karena tulisan itu kedudukannya sebagaimana ucapan. Mau tulisan mau ucapan sama saja. Sehingga kadang ada orang yang, kemarin sempat ada salah satu jamaah, nomor saya ini kan sudah
sudah bocor. Sehingga banyak orang yang ketika mengirim pertanyaan ke nomor pribadi, ya mohon maaf kalau tidak bisa kita layani dengan maksimal. Ada yang dijawab, ada yang tidak. Banyak yang mana ya? Banyak yang kadang nggak dibuka. Jadi kalau Anda menyampaikan salam, saya menjawab dengan lisan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun tidak saya buka, karena itu kewajiban. Meskipun Anda menyampaikan salamnya pakai stiker, gitu ya. Atau Anda menyampaikan salam dengan frequently phrases itu ya, atau Anda pakai copy paste. Tapi kita jawab. Cuman mohon maaf untuk pertanyaannya barangkali kita kesulitan untuk memberikan jawaban. Baik, wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mohon izin, saya bertanya kembali, bukan di topik intinya. Saya ini kan bekerja sebagai ASN tadi ya. Tapi kan yang barusan saya dengar itu di pekajian Ustadz itu perihal. Jadi kalau kita ini menerima rekanan bekerja sama dengan kita, pihak rekanan ini akan memperoleh keuntungan dari kita. Artinya kita membayar jasa rekanan itu terhadap apa yang dia kerjakan, jasa yang diberikan kepada kita gitu. Namun di satu sisi atasan-atasan kita di sini nih budayanya itu mengharapkan bagi untung gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana ya, Tatnya? Mengharamkan. Mengharapkan. Oh, mohon maaf ya saya. Iya. Mengharapkan bagi untung. Iya, mengharapkan bagi untung dari rekanan yang sudah kita beri proyek. Gitu kan. Nah, ini pekerjaan seperti ini, budaya seperti ini sudah lumrah sekali di tempat saya bekerja gitu kan. Yeah. Bahkan di semua suku dinas gitu di dalam lingkungan Pemda saya bekerja ini gitu kan. Jadi kalau seandainya kayak begitu, kalau saya sejujurnya kan takut sebenarnya menerima hal itu. Cuman atasan-atasan ini budayanya sudah seperti itu gitu kan. Mohon izin tanggapannya Tat. Masya untuk Allah. menghadapi ini ya. Makasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini bukan pertanyaan yang pertama ya. Serta menyinggung masalah ini juga bukan yang pertama, kita sudah beberapa kali menyampaikannya. Cuman begini jamaah. Karena ini sudah menjadi budaya. Jadi untuk bisa merubah itu butuh waktu yang cukup lama, edukasinya merata, dan satu hal ya, yang sangat kita harapkan, ada komunitas. Komunitas anti riba itu berhasil, walhamdulillah. Dengan adanya banyak penggiat anti riba, di mana-mana kowar-kowar anti riba. Meskipun mereka nggak dipandu KPK, kan nggak ada ya lembaga negara yang memantau praktek riba kemudian dia ditangkap, nggak ada, bahkan dilegalkan oleh negara. Tapi berangkat karena dari rasa takut kepada Allah, rasa takut terhadap akhirat. Komunitas itu bergerak, ya, mengadakan workshop di sini ada apalagi misalnya seminar tentang anti riba, ada yang menerbitkan buku anti riba, semarak di mana-mana. Alhamdulillah berhasil, sehingga hampir di semua kota ada komunitas anti riba dengan aneka nama yang berbeda-beda. Di buku saya ada apa dengan riba itu, saya sempat mengumpulkan nama-nama komunitas anti riba itu, ada belasan bahkan puluhan dengan nama yang berbeda-beda.
dan penggiat yang berbeda-beda. Tapi mereka satu link, ngelink dari satu komunitas ke komunitas yang lain. Bahkan termasuk diantaranya adalah komunitas yang mereka secara pemikiran punya penyimpangan, tapi dalam masalah riba mereka anti. Saya pernah diundang komunitas ini, tapi kemudian diingatkan oleh salah satu teman, dia itu alirannya kayak gini. Akhirnya mundur, saya nggak jadi. Kemudian yang menggantikan saya ya tokoh sealiran dia. Padahal aliran ini sebagian tokohnya itu melegalkan bunga bank. Tapi untuk kelompok ini mereka anti bank, anti riba. Kami sangat berharap semoga komunitas ini juga ada di dunia ASN. Kita sudah lama harapan itu ada. Jadi setelah buku Ada Apa Dengan Riba itu terbit, kemudian tersebar di masyarakat dan banyak menginisiasi beberapa komunitas anti riba, penggerak-penggerak anti riba, saya berharap semoga gerakan yang sama juga ada di dunia ASN. Sehingga nanti di masing-masing kota atau masing-masing di masing-masing dinas ya, masing-masing instansi ada gerakan anti riba. Oh, bukan gerakan anti riba, gerakan anti korupsi. Gerakan anti suap, gerakan anti korupsi, gerakan anti apa di masing-masing dinas. Ketika ada komunitas, ada gerakan, nanti akan mempengaruhi yang lain. Nah, sekarang kan masih sporadis. Di sini mungkin ada 5 orang yang nggak senang dengan itu. Di sini ada 3 orang, di sini ada sekian orang. Karena mereka masih minoritas dan belum nampak di permukaan, jadinya mereka terkesan dikucilkan. Lo kalau nggak mau ikut bagi-bagi ini, diem ya. 1, diem. Yang kedua, terancam dia digeser. Kalau di dinas A, suku-suku dinas itu, di dinas ini dia nggak mau bagi hasil seperti ini, pindahkan, mutasi. Salah satu caranya seperti itu. Karena atasannya melegalkan seperti itu, dan tadi Anda menyampaikan mengharapkan untuk bagi untung. Jamaah yang namanya orang ketika dia menjalankan proyek, pasti dia akan mengambil untung. Dan keuntungan itu termasuk yang disisipkan adalah nanti yang bagian yang harus diberikan kepada para ASN. Jadinya lebih mahal. Apa misalnya proyek pengadaan ATK. Biaya normalnya anggaplah misalnya 10 juta. Saya yakin vendor itu akan menambahkan plus 10%. Akhirnya dinaikkanlah harganya. Jadi 12 juta. Kenapa dia naikkan? Jadinya lebih mahal ya. Kalau lebih mahal kan duit negara lebih besar. Karena ini harus saya kasihkan ke ASN. Saya tidak mau mengurangi keuntungan saya. Akhirnya apa? Harta negara balik ke mereka. Balik ke para aparatur tadi. Dan itu yang membuat anggaran jadi membengkak. Siapa yang dirugikan? Negara. Yang dirugikan adalah, coba kalau ini tidak ada, orang kan tetap akan menurunkan harganya. Karena ini tidak ada, jadi plus 10% tidak ada. Sehingga itu yang merugikan negara akan mengurangi beban negara. Baik. Ini bukti nyata ya. Di salah satu toko perabotan di Yogyakarta, teman saya memergoki itu. Ada ibu-ibu berseragam ASN. Dia ingin membeli perabotan-perabotan kebutuhan kantor. Lalu dia lihat, di toko itu kan ada bandrol harga. Harganya 20.000. Dia bilang, iki iso didadekne 30. Iki iso didadekne 50. Jadi harga 30, oh ini harga 20 yang terbandrol, oh ini bisa dijadikan 30. Yang harga 40 ini bisa dijadikan 50. Subhanallah. Itu ngomong di depan orang ya. Ada banyak orang di situ. Lah kalau orang yang mau berbuat maksiat dengan merugikan negara sudah berani terang-terangan seperti ini, ya selama tidak ada CCTV KPK dia berani. Terus kemudian itu hanya 1-2 ASN yang mereka punya kesadaran, kemudian tidak mau, ya jelas saja ini dikucilkan. Karena semuanya menjadi tahu
sudah menjadi tradisi di sini. Yang nggak ikut, maka dia akan tersingkir. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga penyakit yang seperti ini bisa segera diobati secara bertahap. Kalaupun Anda tidak bisa mempengaruhi yang lain, untuk sementara para ASN kami nasihatkan, jaga diri Anda baik-baik. Harta yang haram itu tanggung jawabnya besar karena berkaitan dengan harta umat, sehingga Anda harus mempertanggungjawabkan di akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.